Oke, assalamualaikum, selamat datang di channel Julfam. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas lanjutan pembahasan analisa bisnis ternak kelinci yang kemarin kita stop jadi part 1, kemudian di sini part 2-nya kita lanjut. Oke, jadi yang part 1 kemarin kita udah dapatkan data dan plan ya dari beberapa data yang kita nanti set di bisnis kelincinya tadi, kemudian plan entah dari harga pakan atau dari harga kelinci yang akan kita jual supaya bisa mendapatkan keuntungan pastinya. Oke, jadi di sini aku bahas tentang analis ya, bab analisa, yaitu kita akan mencari peluang dengan data tersebut dan perencanaan kita dapat peluang berapa untuk penjualannya. Oke, jadi di sini aku jadikan satu tabel yang perbesar saja. Nah, ini jadi di sini ada tabel ya, presentasi lahir. Nah, di sini sebelumnya sudah pernah saya singgung, presentasi lahir dalam satu indukan bisa sampai 2 kali dalam setahun, dan ada untuk melahirkan jumlah anaknya ada sampai sekitar 1 sampai 8-10 lah, bisa seperti untuk yang Rex BC, kelinci jenis Rex-nya. Oke, jadi di sini aku pakai ini ya, indukan yang pertama presentasi lahir jumlah indukan. Nah, ini aku mengarah ke jumlah indukan. Nah, ini B12. Nah, di sini aku pakai rumus range between. Nah, range between ini fungsinya adalah untuk mencari nilai yang random dari beberapa kemungkinan atau kondisi yang dibatasi dengan dua ini ya, bottom dan top, nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. Jadi nanti ketika kita sudah mengisi nilai bottom, nilai bawah dan nilai atas, kita akan bisa dalam setiap perubahan dia akan selalu berubah nilainya. Nah, jadi karena memang indukannya nggak semuanya itu bisa lahir dan hamil, akhirnya saya pakai rumus ini ya, range between. Jadi rumusnya ini B12 1, karena yang paling sedikit 1 bisa jadi 0 sebenarnya, dan B12 itu dari indukannya ini. Nah, ini jumlah indukan ada 5. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini ada anaknya yang dilahirkan dari indukan ini, sama dia pakai range between, dan batas kecilnya saya isi 2 karena paling sedikit sebenarnya 1 bisa, ini saya ganti 1, dan sebenarnya nilai yang paling besar juga bisa sampai 8, 10 bahkan, atau 9. Ini saya coba pakai 7 karena memang saya pengen data yang aku hitung ini adalah data yang paling rendah, ekspektasi yang paling rendah, tapi bisa jadi realnya kita bisa dapat yang lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian sudah didapatkan nilai acaknya, kemudian kita kalikan dengan A66, yaitu A66 adalah jumlah indukan. Nah, jadi ketika jumlah indukannya 5, anaknya 20, berarti satu indukan melahirkan 4 anak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, fungsi range between ini ketika saya ketik 1 di semua tempat atau mengedit apapun, dia akan selalu berubah karena memang fungsi range between adalah random, dia akan selalu berubah. Nah, bahkan di save pun dia akan berubah ya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada kolom yang kedua, yaitu penjualan hari ke berapa. Ya, jadi di sini ada 75, 120 sampai 360. Ini satuannya hari ya. Nah, jadi di samping di bawah hari ini ada kriteria jenis, kriteria umur si kelinci tersebut. Ketika kita umur 75, dia akan posisi sapian kecil. Nah, jadi anak yang baru lahir pada saat hari ke-75 setelah dia lahir, dia umurnya sapian kecil. Nah, ini mengarang reference ke sini. Nah, di sini, nah yang sapian kecilin, jadi semuanya ngereferensi semua ya teman-teman di sini.
sampai ke 360 ini. Nah yang ini. Nah untuk yang tua sebenarnya tidak sampai saya cantumkan ya, karena memang lebih baik dijual sebelum tua daripada nanti tidak bisa menghasilkan atau produktif. Namun kalau misalnya betinanya masih produktif, dia akan menjadi indukan kita yang nantinya bisa mengembangbiakan lagi anak-anaknya. Jadi ini niatnya dijual sampai indukan saja. Jadi ada beberapa pilihan, sapian kecil, sapian besar, sapian siapan sampai indukan. Nah jadi kemudian dari jumlah indukan yang lahir sampai jumlah anaknya, kemudian ada kriteria sapian kecil sampai indukan, kita bisa menentukan harga jual ketika dia umur berapapun. Jadi ketika kita jual di umur sapian kecil atau pada saat 75 hari setelah kelahiran, dia akan bernilai ini ya 225. Nah dari mana nilainya? Di sini aku pakai rumus VLOOKUP. Nah VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dalam suatu tabel dengan nilai referensi yang kita cari yang berada dalam tabel tersebut. Karena ini V artinya vertikal, jadi nanti pencariannya bentuk urutan ke kolom seperti ini ya teman-teman. Nah jika horizontal dia akan urutannya seperti ini. Nah seperti itu. Nah jadi untuk yang ini saya jelaskan. Nah VLOOKUP ini, yang pertama ada lookup value. Nah lookup value ini nilai yang kita cari ya, yaitu sapian kecil. Berapa sih harga jual sapian kecil di tabel ini? Nah di sini ini kan ada sapian kecil, berarti kita bisa nyari dengan VLOOKUP. Kita coba masukkan di sini C65, kemudian kita lanjut ke tabel array-nya, yaitu referensi tabel yang nantinya mencakup semua informasi ya teman-teman. Nah ini dari A48 sampai K58. Nah jadi sini aku blok semua. Kemudian kita lanjut. Nah ini kolom index number, yaitu nomor kolom keberapa sih yang tujuannya kita dapatkan dari sapian kecil. Nah di sini itu aku isikan 10 karena memang di sini ketika saya hitung dari awal, dari yang pertama kita blok itu dia nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah jumlahnya ada 10, urutannya ke 10 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah di sini ada 10. Oh maaf, ini ada dua kolom yang jadi satu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah di sini berarti nanti harga jual yang sapian kecil kita akan dapatkan nilainya 50 tanpa kita harus mengeset satu-satu ya teman-teman. Jadi fungsinya VLOOKUP adalah seperti itu. Nah kita dapatkan 50, kemudian ada berapa anak sih yang bisa kita jual. Jadi 50 tersebut dikali dengan 8, yakni 400.000, sekitar 400.000. Nah kenapa hasilnya 300.000? Nah di sini ada koefisien yang saya masukkan di sini teman-teman. Jadi ini ada hubungannya dengan peluang kelahiran kelinci. Nah ini siklus indukannya. Nah ketika dalam umur 75 semua indukan yang kita punya dia nggak mungkin bisa lahir secara 2 siklus, nggak bisa 2 kali. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat yang 75 hari atau 2,5 bulan dia hanya bisa mungkin nggak sampai 1 kali lahiran ya. Akhirnya saya beri koefisien seperti ini. Nah begitupun juga di umur yang di sapian besar dan siapan.
dia saya kasih nilai 1 karena memang waktunya bisa mencukupi ya teman. Jadi 120 hari sekitar 4 bulan ya masih bisa mengejar 180. Kemudian yang hamil dan indukan ini saya kasih, nah yang ini indukan saya kasih 2 karena sudah mencapai 1 tahun. Yang saya bilang 1 tahun bisa mencapai 2 kali lahiran. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman bisa nggak ngasih koefisien, dia nilainya malah akan lebih besar untuk yang ini. Namun tetap saya koefisien karena tujuannya memang kita memberi ekspektasi yang rendah tapi dengan realita yang nantinya kita bisa besar ya, dengan beberapa perlakuan. Kemudian ini sama sapian besar, kita tinggal nilainya kita ganti ke nilai yang akan dicari di sapian besar karena memang di sini ada siapan, hamil, indukan, ini ada semua ya teman-teman. Nah, sampai hamil, nah yang hamil ini ada juga tapi nilainya ini saya kasih ke 11 karena hamil nggak ada yang jantan, jadi di tabel yang ke-11 di sini. Nah nilainya 250. Oke, jadi seperti itu untuk kita bisa dapatkan harga jual ketika dia umur sapian, sapian besar atau siapan pada saat hamil, indukan. Nah kenapa ada hamil lebih tinggi, karena memang meskipun dia umurnya lebih muda namun kondisi hamil dia akan ada calon bayi ya teman-teman ya, yang sudah positif, harus sudah positif, makanya harga jualnya bisa tinggi, ataupun induk yang sedang menyusui sebenarnya, makanya dia bisa lebih tinggi. Nah selain kita dapat harga jual, kita akan di samping memelihara anak-anak dari indukan, kita juga memikirkan biaya ini ya, biaya pakan ya teman-teman. Nah jadi biaya pakan dari pakan anak itu, ini rumusnya tinggal saya kali saja. Nah karena langsung di sini, nah ini harga pakan sapian kecil adalah 0,03 untuk berat per harinya. Nah itu tinggal kita kali. Nah di sini yang biru, nah ini sapian kecil kita pakai yang betina, kita pakai yang lebih besar ya nilainya dari karena pakainya betina biasanya lebih besar dari jantan. Kemudian kita kali B43. Nah pakan per harinya ternyata Rp7.000 untuk per kilonya. Nah jika 0,3 kilo kita bisa masukkan ke rumus dengan perbandingan seperti itu. Kemudian kita kalikan jumlah harinya ya teman-teman, per harinya sekitar segitu dari perkalian, kemudian ada berapa hari kita memberi makan dengan berat segitu, itu kita dapatkan ini di rumus ini. Dan ada yang terakhir perkalian ke jumlah anaknya, dengan jumlah dalam 75 hari kita memberi makan berapa anak ya, seperti itu. Jadi kalau dikalikan dia akan ketemu 126.000. Nah begitupun yang sebelahnya teman-teman, cuman bedanya kalau yang sapian besar, nah ini ketika teman-teman melihat umur kelinci dari sapian sampai indukan, dia nggak pasti, dia melewati beberapa tahap, yakni ketika sapian kecil ke sapian besar dia mempunyai porsi makan yang berbeda. Akhirnya di sini aku memakai rumus yang mirip, yang sama seperti yang sapian kecil, ditambah dengan rumus plus sapian jumlah dari biaya di sapian kecil. Ya seperti itu teman-teman. Jadi jumlah harinya dari selisih 120 ke 75 pada saat segitu, dan nantinya tetap kita kali ke jumlah anak dan jumlah harga dan beratnya. Nah kemudian kita tambah ke
sapian kecil, karena yaitu kita nggak bisa langsung membuat rumus di sapian besar dari angka 0 sampai 120, karena memang ada dua proses ya, proses umur yang berbeda, yaitu sapian kecil dan sapian besar. Jadi kita pakai tambahan untuk yang ini. Begitupun di rumus yang selanjutnya. Nah, jadi dia tetap tambah dari sebelumnya, kemudian sampai indukannya pun sama seperti itu sampai 360. Dia akan dikalkulasi di umur yang sebelumnya. Nah, karena kita sudah dapatkan umur pakan per satuan hari, umur yang keberapa pun kita dapatkan. Selain itu kita juga memproyeksikan pakan indukan baik jantan, baik yang betina maupun jantan. Karena selain kita memberikan makan pada anak, pasti ada indukan betina maupun jantan yang tetap berada di kandang kita ya teman-teman. Nah, jadi jumlah indukannya ada. Nah ini karena memang indukannya kita dia berada pada satu fase, yaitu indukan sampai ke arah tua, dia hanya satu patokan saja. Nah, rumusnya sama. Untuk di umur 75 hari dia akan selalu beratnya 0,12 per 7.000 rupiah. Kemudian kita kali jumlah harinya, kemudian kita kali sama jumlah indukannya. Nah, untuk jumlah indukannya kita ada ini ya, kita ada jumlah indukannya ini ada 5 ekor. Nah, untuk yang 66 ini, mohon maaf ini salah, kita kalikan ke double ya. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya untuk indukan kita masih tetap punya indukan sejumlah 95 ini ya untuk yang betina. Jadi tetap kita kalikan dengan angka 5. Akhirnya kita tahu meskipun yang berhasil memperanakkan ini induk dirinya, dia hanya 2 indukan, tapi kita tetap memberi makan sejumlah yaitu 5 kita yang punya itu. Nah, akhirnya kita dapatkan harga dengan ini ya. Ketika kita punya 5 indukan dan kita juga memberi makan 5 indukan dengan harga ini 1,5 juta. Bisa jadi anak yang nantinya kita pelihara sampai dia indukan, dia juga bisa memberi beban pakan sampai ini ya 3,5. Itu dari 14 anak yang berubah menjadi indukan, karena kita memeliharanya sampai indukan atau niatnya dijual sampai indukan. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, beda lagi kalau kita jualnya di masa siapan, kita akan mempunyai pakan indukan dengan kenaikan yang tetap. Namun untuk yang proyeksi pakan yang anak, kita juga bisa tahu dan tidak bengkak sampai di sini dengan angka yang 3 juta. Namun ada pertimbangan dari harga jualnya teman-teman. Ya, memang kalau indukan pasti harganya lebih mahal ya daripada siapan. Oke, lanjut. Tadi untuk yang jantan sama juga biayanya, tinggal kita kali. Ada ini per kilo dan ada 7.000. Kita bisa kalikan untuk jumlah harinya dan jumlah jantannya ada 1 ekor. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Jadi di sini yang warna hijau muda ini adalah biaya pakan atau biaya yang berjalan ya, yang nantinya kita dapatkan. Nah, kemudian untuk yang kuning adalah harga jual. Nah, kemudian ketika dapat harga jual dan harga biaya atau beli, itu kita bisa dapatkan margin atau keuntungan. Nah, di sini totalnya ditotal dulu untuk semua harga pakannya pada saat umur 75 dia akan kena berapa, kita akan harus ada berapa. Nah, kemudian di sini ada margin. Nah, margin di sini adalah selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli ya. Nah, ini tinggal saya kurangkan saja, ini dikurangin ini nih. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini yang saya warna biru dia adalah hasilnya plus, yaitu margin kita yang kita dapatkan itu plus, dan yang warna merah dia akan minus, jadi dia akan mengalami rugi atau kurang. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita punya 5 indukan yang nanti lahirnya ternyata cuma 2, kemudian total anaknya ada 14, kita bisa melihat bahwa di umur ketika kita memelihara pada saat umur 75 dia malah minus ya, kita biayanya ternyata lebih besar daripada kita harga jualnya ketika kita jual 14 anak tersebut. Nah, kemudian ketika kita jual dalam bentuk sapian anak-anak tersebut, kita tetap memberi makan pakan indukannya, namun untuk harga jualnya ternyata lebih besar daripada harga belinya, tapi yang kita dapatkan adalah sekitar 269.000. Jadi nanti pada saat sekitar 4 bulan kita dapatnya 269.000. Nah, itu menurut teman-teman bagaimana menurutnya, atau kurang atau untung ya? Tapi ketika dibilang untung, hasil ini masih belum bisa menutupi, karena memang yang kita maksimalkan harus di sininya indukan kita harus yang bisa yang hamil atau yang melahirkan harus bisa maksimal ya, atau bisa semuanya, dan anaknya harus bisa kita usahakan untuk benar-benar banyak, karena agar dia akan menutupi hasil jumlah pakannya, dan bisa kita setting bahwa kita bisa untung lebih bisa tinggi lagi. Nah, ini nilai yang paling tinggi berada pada ketika kita jual hamil, yaitu sekitar umur 240 hari atau sekitar 8 bulan dengan 2 indukan yang lahir. Nah, bagaimana dengan nasib 3 indukan yang belum hamil ya? Kita ya mungkin itu adalah salah satu kendala bagi kita, memang nggak semuanya bisa disetting untuk lahir, namun kita tetap berusaha agar selalu bisa berupaya bisa melahirkan si kelinci tersebut. Nah, jadi kemudian dari margin yang kita dapatkan, kita bisa menghubungkan dengan BEP atau namanya biaya awalnya. Nah, ini biaya awal ini berasal dari mana sih? Yang kita pernah tulis, kita pernah set di awal. Nah, ini ya, di sini ada bibit kelinci dan kandang. Nah, di sini yang teman-teman bisa lihat pasti yang besar yang biaya pakan awal. Nah, bagaimana hubungannya biaya pakan awal yang aku tulis 12 bulan itu? Berarti ketika 12 bulan berarti yang kita harus bisa tuju adalah pada saat ini ya teman-teman, karena kita nulisnya 12 bulan berarti harga pakan yang ada di sini adalah termasuk 12 pakan juga. Akhirnya kita bisa melihat selama penjualan di 12 bulan atau satu tahun. Jadi di sini ya teman-teman. Jadi jumlahnya ini yang paling bisa menunjukkan bahwa
ya ketika kita mengeset 12 bulan, kita munculnya harus perhitungan di 12 bulan juga. Akhirnya di sini kita hubungkan dua BEP, yaitu break even point. Nah, pada saat panen keberapa kita bisa dapat sampai balik modal. Nah, ternyata yang paling bisa adalah ya ini yang paling kecil pada saat kondisi hamil. Namun paling biasanya susah ya teman-teman, susah. Nah, ini opsi kedua adalah kita jual pada saat umur siapan. Nah, siapan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah 6 bulan. Nah, teman-teman ketika ininya, kalau tujuannya untuk kondisi 6 bulan ternyata lebih untung, berarti kita biaya awalnya kita bisa rubah bahwa nanti kita beli pakannya hanya sampai 6 bulan saja gitu. Nah, ini bisa kita ganti 6 bulan jadi, nah ini 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan sekitar 180-an. Akhirnya biayanya berkurang ya, karena kita ngesetnya di siapan. Nah, karena kalau di sini melihat peluangnya ternyata lebih besar yang siapan ketika harga jual versus harga pakannya teman-teman. Nah, jadi lebih untung yang siapan. Ya, teman-teman bisa ngejual pada saat sapian besar. Namun teman-teman juga diingat lagi, keuntungannya lebih besar yang siapan. Tapi kalau misalnya teman-teman mengejar waktu agar untuk mendapatkan margin yang secepatnya, teman-teman bisa menjual di sapian besar atau sapian kecil dengan catatan kita. Nah, ini ya teman-teman, improvementnya apa? Ketika kita menutupi semua, kita bisa mengubah harga kelinci dan harga pakan. Nah, harga kelinci kita bisa set di sini. Nah, ternyata kita harus bisa menjual dengan angka 250 misal. Kita bikin 250 untuk semua siapan sampai indukan. Biasanya yang hamil malah lebih tinggi ya, 275. Nah, untuk sapian yang kecil kita bisa jual 75.000. Untuk yang ini kita jual 125.000. Nah, seperti ini. Nah, ternyata yang paling besar memang di siapan ya teman-teman, jadi jaraknya ini. Nah, ini ternyata ada indukan yang lebih besar. Karena kenapa? Karena nah, ini ada perubahan dari anak dan indukan. Karena memang punya range between, kita tujuannya untuk mencari ekspektasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketika yang hamil atau yang menghasilkan 4 indukan dengan 28 anak, kita akan bisa dapatkan hasil yang maksimal. Nah, namun di sini tetap saya kasih, nah ini ya, yang harga ini tetap saya kasih 0,75 karena memang sangat sulit mendapatkan kehamilan dengan 4 indukan di umur 75 hari ini. Akhirnya tetap saya kasih koefisien tersebut. Nah, namun ketika kita indukan, kita dapat lahir yang sedemikian hingga marginnya sampai nanti mengalang-alai dengan nilai siapan. Nah, kita akan mencoba dengan kita tahu ini, kita bisa tahu, kita coba ekspektasi paling rendah ketika indungannya yang hamil 1 dan mempunyai hanya 5 anak. Kita coba nih. Nah, ternyata rugi ya. Nah, benar-benar rugi. Nah, yang tadi kita coba, kita akan memaksimalkan ketika yang hamil 5 indukan atau yang melahirkan 5 indukan anak. Kemudian anak yang ke-20 jumlah dikali 7 berarti sekitar 35. Nah, ternyata dalam satu ini, ketika dengan harga yang sudah kita upgrade, kita harus bisa menjualnya segini, namun kualitas
ada beberapa cara ketika kita menjualnya harus dengan kualitas yang tinggi agar bisa mengejar angka tersebut ya teman-teman. Jadi ini benar-benar bisa besar, dan ketika indukannya lahir semua dan anaknya benar-benar jumlahnya maksimal, itu kita bisa untung. Apalagi kita bisa memainkan pakannya. Nah ini alternatif pakan hijauan, jadi Rp7.000 ini bisa berkurang, atau nanti pemberian pakannya bisa satu kali, dia akan malah lebih untung lagi. Nah dia nilainya akan berubah karena yang bikin nilainya bengkak adalah pemberian pakan di sini. Nah di sini tetap saya bikin 2 kali. Nah seperti itu teman-teman. Oh ya, sebelum kita membayangkan kalau misalnya di saat 5 indukan ini bisa menghasilkan 35 anak, yang pasti kita bakal menemui proses dia hamil dan belum lahir ya teman-teman. Jadi pasti di situ ada harga-harga yang sebenarnya kita nggak tahu, kita kita tentukan dari awal. Jadi misal dia hamil tapi belum brojol atau malah keguguran, nah itu sebenarnya belum bisa kita proyeksikan seperti itu. Dia adalah garis besarnya saja ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti biaya awalnya ini dengan keuntungan segini, dengan kondisi indukan yang hamil 5 dan anak 35, insya Allah kita dapatkan keuntungan segini dengan jumlah hari ya ketika kita mau jual di umur yang keberapa atau bulan keberapa. Nah BEP nya ternyata kalau yang untuk 1 tahun, kita 1 tahun bisa balik modal. Kalau untuk siapan sama, bisa berarti 2 kali panen siapan seperti ini ya teman-teman. Nah yaitu adalah bentuk improve kita, memang harus benar-benar bisa menjaga bisnis ternak klinis kita ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah nanti untuk part ketiganya mungkin saya jelaskan ke implementasi realisasinya seperti apa, karena ini adalah pendekatan garis besarnya saja dan bisa mendapatkan gambaran ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut insya Allah ke part 3. Jangan lupa jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.